adik-adik siswa, Ibu akan lanjutkan lagi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya, buat seluruh adik-adik siswa dengan semua jenjang pendidikan yang ada. Nah, kita akan lihat bersama dimensi apa sih yang mendasari untuk kegiatan P5 ini harus dijalankan di setiap sekolah. Nah, yang pertama di sini tentunya kita harus tahu bersama bahwa ada 6 dimensi yang menjadi dasar untuk proyek P5 ini dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, apa itu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, di sini ada tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak agama. Kemudian ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Implementasinya seperti apa? Nanti sekolah ketika memilih nanti tema, nanti akan ada tema sebentar, Ibu akan jabarkan ada beberapa tema yang nanti menjadi acuan untuk bisa dipilih oleh pihak sekolah. Kebinekaan global. Nah, ini kita akan mengenal dan menghargai budaya yang ada di daerah kita, terutama di negara kita. Kita akan mencari mengenali budaya yang ada di daerah lain. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk adik-adik pelajari bersama. Kita lebih ringan berkomunikasi dengan orang. Kita lebih fleksibel ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya dimensi berikut adalah gotong royong. Apa yang ada dalam gotong royong ini? Yaitu tentunya ada kolaborasi, ada kepedulian dan berbagi. Ketika adik-adik nanti akan misalnya menyelesaikan satu proyek, kemudian proyek itu diharuskan adik-adik semua bergotong royong dalam membuat proyek, tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama dengan teman-teman lain. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana saling menghargai dengan orang lain. Dimensi berikutnya adalah mandiri. Di sini kita berbicara tentang kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian ada regulasi diri dan ada bernalar kritis. Ya, dalam dimensi bernalar kritis ini tentunya seluruh peserta didik akan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi adik-adik bisa mengembangkan ide-ide yang brilian. Jadi adik-adik siswa mulai dari sejak dini adik-adik sudah diajarkan tentang hal-hal seperti ini. Sehingga ketika adik-adik belajar dalam proses intrakurikuler, di dalam hal kokurikuler yaitu P5 ini, penerapannya akan seimbang. Jadi adik-adik bukan hanya pengetahuan dalam hal intrakurikuler yang adik-adik akan miliki. Nah, adik-adik bukan hanya fasih di dalam bahasa Inggris, tetapi dalam hal perilaku juga. Beberapa dimensi ini, 6 dimensi. Sehingga adik-adik bukan hanya memiliki kemampuan dalam hal penguasaan di dalam bahasa Inggris, tetapi adik-adik juga kreatif. Kemudian adik-adik juga berakhlak mulia. Nah, ini yang diterapkan untuk P5 ini di semua jenjang pendidikan. Jadi siswa bukan hanya memiliki pengetahuan dalam hal secara akademik, nilai mereka tinggi, mendapat nilai tinggi, tetapi dalam hal karakter, peserta didik itu akan dibentuk karakter mereka, terutama dalam memperkuat dimensi-dimensi ini, 6 dimensi ini. Nah, bagaimana sekolah akan menuangkan 6 dimensi ini di dalam pembelajaran? Nah, di dalam 6 dimensi ini ada tema-tema. Jadi penjabaran dari kegiatan P5 ini melalui tema. Yang pertama ada tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada tema kearifan lokal, luar biasa ya adik-adik. Ada tema Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian ada tema suara demokrasi. Kemudian ada tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan ada tema kewirausahaan. Dan ada tema yang namanya tema wajib. Kalau untuk SMK itu ada tema kebekerjaan yang di dalamnya terinclude budaya kerja. Belum sekolah akan membuat penentuan tema, sekolah sudah memiliki budaya atau ekosistem yang terjadi di sekolah. Misalnya sekolah itu sudah tentunya sudah menerapkan disiplin ketika adik-adik datang ke sekolah. Itu sebenarnya budaya. Jadi seharusnya memang ini budaya seperti ini sudah harus ada di dalam sekolah terlebih dahulu. Sehingga ketika P5 ini akan dijabarkan di sekolah, sekolah sudah punya dasar, sudah punya ekosistem yang terbangun. Sehingga tidak akan sulit implementasi kurikulum merdeka untuk proyek P5 ini diterapkan di sekolah
bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan budaya sekolah yang sangat luar biasa seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak akan kaku lagi ketika akan menerapkan P5 ini. Menjadi referensi bagi sekolah adik-adik semua sebagai pilihan. Misalnya sekolah akan memilih ini menjadi salah satu tema, silakan sekolah memilih ini dan nanti mengembangkan. Ketika sekolah memilih ini, sekolah akan membuat proyeknya ini yang akan diterapkan kepada peserta didik. Nah, peserta didiknya akan mengerjakan proyek ini. Tentu sangat seru sekali ya adik-adik ketika adik-adik akan menyelesaikan proyek berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Secara mandiri, secara bersama-sama dengan teman-teman, disitulah perilaku adik-adik akan saling berkaitan. Tema lainnya, ada tema kearifan lokal. Membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Nah, di sini tentunya sekolah ketika satuan pendidikan menentukan tema kearifan lokal ini yang diterapkan bagi satuan pendidikan, sangat memungkinkan. Bisa mengangkat kearifan lokal yang ada khususnya di Sulawesi Utara. Ada di sini tentang kegiatan Mapalus contohnya. Jadi peserta didik akan diajarkan bagaimana sebenarnya Mapalus itu. Kemudian bahasa daerah bisa diperkuat juga untuk peserta didik. Karena adik-adik kan sudah ada pertemuan intrakurikuler dalam pembahasan pembelajaran umum. Bukan hanya dalam pengetahuan saja yang harus siswa miliki, tetapi dalam hal juga karakter. Jadi P5 ini sebenarnya berujung pada pembentukan karakter, bukan pada produknya. Misalnya siswa bisa melakukan proses dalam hal siswa bisa memasak. Ketika sekolah memilih kearifan lokal, dia bisa memasak dalam kegiatan untuk mempelajari masakan daerah. Siswa bisa memasak ketika sekolah memilih kearifan lokal ini. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tetapi pada pembentukan karakter peserta didik tersebut, dia bisa memasarkan, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, dia bisa jujur, punya integritas. Jadi dalam hal ini, tujuan untuk P5 ini lebih kepada memperkuat karakter siswa, sehingga menghasilkan peserta didik yang nantinya luar biasa. Ibu yakin 2 tahun depan atau tahun depan pun kita akan melihat proses yang sudah terjadi ketika P5 ini diperkuat. Bukan hanya di seluruh Indonesia ya adik-adik, tetapi khususnya di daerah kita, di Kota Manado, di Sulawesi Utara. Ketika ini sudah kita perkuat di daerah kita, tentunya akan menghasilkan generasi-generasi milenial yang memiliki karakter yang luar biasa. Karena kesuksesan atau keberhasilan peserta didik di kemudian hari bukan hanya ditentukan oleh kemampuan dia dalam hal akademik. Bukan ketika dia memiliki nilai 10, kemudian dia sudah dinyatakan dia sudah benar-benar paham. Tetapi ketika karakter ini menyatu dalam diri pribadi peserta didik, otomatis skill dan kemampuan secara karakternya dia sangat luar biasa. Dan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Emotional quotient itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengendalikan, menata emosi serta perasaan. Nah, dalam hal ini benar-benar peserta didik dilatih menata emosinya seperti apa. Bukan hanya dia dalam hal skillnya, dia bahasa Inggrisnya 10 atau 11, tetapi apakah dia mampu berkomunikasi dengan orang. Jangan-jangan dia ketika bertemu dengan orang lain hanya keluarnya kata-kata makian atau hujatan. Nah, seperti ini yang benar-benar memang dipersiapkan oleh pemerintah khususnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah merubah paradigma lama, merubah mindset peserta didik maupun guru-guru. Peserta didik ini dipersiapkan menjadi pelajar sepanjang hayat selama-lamanya. Ketika dia lulus, dia menyelesaikan sekolah, P5 ini sudah menyatu dalam diri sanubari peserta didik karena karakter ini sudah terbentuk dari awal. Dan konsistensi, ketetapan dan kemantapan dari satuan pendidikan untuk action, untuk bisa bukan hanya sekolah penggerak, bukan hanya sekolah pusat keunggulan, tetapi seluruh sekolah-sekolah ketika menerapkan P5 ini akan sangat luar biasa memanfaatnya bagi peserta didik yang ada di Kota Manado, di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia.